Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit membahas tentang profesi jaksa. Saya akan mengawali pembahasan tema kali ini, yaitu dengan kedudukan jaksa dalam pemerintah negara Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa jaksa dahulu sebelum Indonesia merdeka, bahkan jauh-jauh sebelum adanya sistem negara yang diatur dalam undang-undang maupun undang-undang Belanda maupun Jepang, jaksa sudah dikenal dengan 3 istilah, yaitu ada diaksa, adiaksa, dan dharma yaksa. Kemudian setelah pemerintahan Jepang bubar ataupun pergi dari Indonesia, baru pelan-pelan Republik Indonesia mengatur tentang kejaksaan. Dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia pertama kali, jaksa menyatu dalam wadah kehakiman. Di sini bisa dilihat bahwa jaksa akan disamakan dengan hakim. Baru pada tahun 1060-an, setelah hampir 15 tahun merdeka, dirasakan penggabungan antara jaksa dan hakim dalam satu jajaran departemen itu kurang menguntungkan bagi pencegahan hukum, makanya dipisahkan. Sampai pada hari ini bahwa undang-undang yang mengatur kejaksaan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, yang mana dinyatakan di dalamnya secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan jaksa sebagai alat ataupun subjek penegakan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut dan beberapa undang-undang yang baru, serta berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, diadakanlah perubahan tersebut untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Karena di sini walaupun lembaga pemerintah, namun hakikatnya tidak boleh ada campur pemerintah sedikit pun, karena ini menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah keadilan yang harus ditegakkan, dan untuk bisa meminimalisir segala perkara ataupun kejadian-kejadian yang memang tidak diharapkan oleh semuanya. Keberadaan kejaksaan dalam Republik Indonesia memegang peran yang sangat strategis, karena kejaksaan adalah lembaga negara yang diserahkan tugas untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan lembaga peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan dari hakim dari pengadilan, maka jaksalah yang melaksanakan putusan tersebut. Yang harusnya dibawa kemana dan harus diapakan, itu adalah pelaksanaan di lapangan oleh jaksa. Tugas kelembagaan ini dilaksanakan oleh seorang yang disebut jaksa, yang sudah saya sampaikan tadi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dijelaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Begitu singkat tentang kedudukan jaksa dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu poin utamanya dari kedudukan jaksa dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Terima kasih. Tentang tugas dan wewenang seorang jaksa. Kejaksaan mempunyai tugas keutamaan kewajiban utama
dalam bidang penegakan hukum dan melaksanakan fungsi penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta tugas-tugas pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatannya mempunyai identitas khas, yakni wewenang penuh yang tak terbagi di bidang penuntutan, penyimpanan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang semua dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dijiwai dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila, dan taat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dunia peradilan, salah satu unsur penyangganya adalah jaksa. Karena posisi sebagai penyangga, jaksa ikut menentukan hasil suatu proses berperkara di pengadilan. Terlebih lagi dalam tindak pidana, eksistensi jaksa adalah mewakili negara dan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan peran fungsional jaksa sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 1. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, dalam ayat 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pekerjaan jaksa itu terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, baik secara administratif, birokratis, maupun sosiologis. Birokratis, jaksa dituntut untuk mampu memberdayakan tugas-tugas sebagai pejabat negara. Sementara secara sosiologis, tugas-tugas itu akan dimintai atau dituntut secara moral oleh masyarakat. Ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 1991 menunjukkan peran strategis jaksa sebagai penyelenggara profesi hukum yang terkait dengan penyidik dan terdakwa. Keterlibatan dua pihak ini merupakan suatu lingkup manajerialnya yang akan menentukan hasil kerjanya. Selain itu, tugas yang diembannya berkaitan dengan pembuatan surat dakwaan, merupakan tugas yang prinsipil yang dapat dijadikan wacana terhadap eksistensi jati diri profesi jaksa. Sebab dalam surat dakwaan bukan hanya hakim yang akan dijadikannya sebagai bahan pertimbangan istimewa untuk menjatuhkan vonis, tetapi juga dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi penasehat hukum untuk menyiapkan pembelaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang pengertian profesi jaksa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuasaan hukum tetap. Pasal 2, pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Nah, dari kedua rumusan tersebut dapat dipahami bahwa jaksa adalah pejabat fungsional dari lembaga pemerintah. Itulah sebabnya jaksa berbeda dengan hakim. Proses pengangkatan dan pemberhentian jaksa tidak dilakukan oleh kepala negara, tetapi dilakukan oleh jaksa agung sebagai atasannya. Profesi jaksa adalah profesi yang luhur. Oleh sebab itu, jaksa yang mengemban tugas harus memenuhi persyaratan tersendiri sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam pasal 9, yaitu syarat-syarat untuk menjadi seorang jaksa. Yang pertama, berwarga negara Indonesia. Kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, bukan bekas anggota organisasi terlarang atau PKI, termasuk organisasi masanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya pegawai negeri. Yang kelima yaitu sarjana hukum. Yang keenam, berumur serendah-rendahnya 25 tahun. Yang ketujuh, berwibawa, jujur, dan berkelakuan tidak tercela. Dan yang kedelapan yaitu lulus pendidikan dan latihan pembentukan jaksa.
Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji agama atau kepercayaan sebagaimana pasal 10. Garis besar dari sumpah ini menegaskan bahwa jaksa harus bekerja dengan jujur, seksama, dan tidak membeda-bedakan seperti layaknya seorang jaksa yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Agar kejaksaan dapat mengemban kewajibannya dengan baik, maka berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor Kep 052-J.A-8-1979 ditetapkan pula tentang doktrin adiaksa tri krama adiaksa. Doktrin tersebut berunsurkan catur asana, tri atmaka, dan tri krama adiaksa. Catur asana merupakan 4 landasan yang mendasari eksistensi, peranan, wewenang, dan tindakan kejaksaan dalam mengemban tugasnya, baik di bidang justisial, non-justisial, yudikatif maupun eksekutif. Landasan ideologinya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua yaitu Tri Atmaka, merupakan 3 sifat hakiki kejaksaan yang membedakan dengan alat negara lainnya. 3 sifat itu adalah tunggal, mandiri, dan mumpuni. Bersifat tunggal karena kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang mewakili pemerintah dalam urusan pengadilan, dan dengan sistem hierarki, tindakan setiap jaksa dianggap sebagai tindakan seluruh korps. Dikatakan mandiri karena kejaksaan merupakan lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari Departemen Kehakiman, dan mandiri dalam arti memiliki kekuasaan istimewa sebagai alat penegak hukum yang mewakili pemerintah dalam bidang yudikatif. Satu-satunya aparat pemerintah yang berwenang mengenyampingkan perkara, menuntut tindak pidana di pengadilan yang berwenang, dan melaksanakan putusan pengadilan. Kehakiman ini merupakan ciri khas kejaksaan yang membedakan dirinya dan dari lembaga atau bidang penegak hukum lainnya. Ini menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki tugas yang luas yang melingkupi bidang justisial dan non-justisial dengan dilengkapi kewenangan yang cukup dalam menunaikan tugasnya. Dan yang ketiga yaitu Tri Krama Adiaksa. Nah, Tri Krama Adiaksa ini adalah sikap mental yang baik dan terpuji yang harus dimiliki oleh jajaran kejaksaan yang meliputi sifat satya, adi, dan wicaksana. Baik, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang kode etik jaksa. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Peraturan Strip 014-A-Jaksa Agung 11-2012 tentang kode perilaku jaksa. Dalam peraturan ini memuat beberapa pasal tentang kode etik jaksa, yaitu yang pertama pasal 3 tentang kewajiban jaksa kepada negara. Perlu diketahui bahwa dalam pasal ini memuat yang pertama A. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi jaksa itu harus setia dan taat, tidak boleh melanggar kewajiban tersebut. Lalu yang kedua, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, jaksa harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi HAM itu pertama. Lalu yang ketiga yaitu melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Sudah jelas ya, nomor 3 ini pada pasal 3.
Lalu pasal 4 kewajiban jaksa kepada institusi. Yang pertama, menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. Yang ketiga, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Yang kelima, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Lalu pada pasal 5 kewajiban jaksa kepada profesi jaksa, ini masih termasuk dalam kode etik jaksa. Pada pasal 5 ini memuat yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan integritas, profesionalitas, mandiri, jujur, dan adil. Jadi jaksa tidak boleh berbohong, apalagi tidak berbuat adil, karena jaksa itu memiliki martabat profesi yang tinggi. Yang kedua yaitu dalam pasal 5 ini mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Jadi profesinya jaksa ini tidak boleh disangkut pautkan dengan kepentingan pribadi atau keluarga. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Tidak boleh tukang sayur jadi jaksa tanpa melakukan pendidikan dan pelatihan. Jadi ada pelatihan dan pendidikannya sendiri untuk jaksa. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkungan nasional dan internasional. Jaksa itu tidak boleh ketinggalan peraturan hukum, semisal undang-undang pada tahun sekian sudah tidak berlaku, tetapi masih dipergunakan oleh jaksa tersebut, itu tidak boleh. Jadi jaksa itu harus harus mengikuti perkembangan zaman, tepatnya seperti itu. Yang kelima, yaitu menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. Yang keenam, menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan, kecuali penyampaian informasi dari media, tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jaksa itu harus memegang secara rahasia terhadap yang telah saya tuturkan. Yang ketujuh, memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Jadi semisal ada korban lalu dia merasa terancam, maka jaksa harus memberikan jaminan atas hak sesuai keadaan korban tersebut. Lalu ke-8, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dan tugas bidang lain. Nah, itu dia 8 kewajiban jaksa kepada profesi jaksa sendiri. Lalu pada pasal 6 kewajiban jaksa kepada masyarakat. Pada pasal 6 ini alhamdulillah hanya 2, yaitu yang pertama memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan yang kedua menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Itu kewajiban jaksa kepada masyarakat. Lalu pada pasal 7, dalam melaksanakan tugas, jaksa itu dilarang 1. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung. Itu tidak boleh, jaksa tidak boleh memberikan atau menjanjikan sesuatu yang memberikan keuntungan pribadi langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua, meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak boleh ada uang sogok semisal seperti itu, atau uang biaya terima kasih, tidak boleh, jaksa tidak boleh menerima seperti itu. Lalu
dalam menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga atau finansial secara langsung maupun tidak langsung. Jadi apabila ada kasus masih berhubungan dengan keluarga, itu tidak boleh dilakukan oleh jaksa tersebut, harus jaksa yang lain. Lalu melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. Nah, ini sudah jelas tidak boleh. Lalu yang kelima, memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Jaksa itu tidak boleh memberikan perintah yang bertentangan dengan hukum. Jelas. Lalu keenam, merekayasa fakta-fakta hukum. Yang namanya jaksa merekayasa fakta-fakta. Ya tidak boleh sekali itu. Lalu ketujuh, menggunakan kewenangan untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Tidak boleh, jelas. Ke-8, menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Ini tidak boleh. Lalu pada pasal 7 ayat 2, jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. Jadi semisal ada orang meminta bantuan kepada jaksa, lalu orang tersebut ingin memberikan hadiah tapi jaksa menolak, dan itu juga berlaku kepada keluarga jaksa. Jadi keluarga jaksa menerima tersebut. Pada pasal 8 masih tentang kode etik jaksa, ayat 1, jaksa melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya, lalu tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Lalu pada pasal 8 ayat 2, jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Sudah jelas, namanya jaksa kan melanggar hukum. Jadi gimana bisa dikatakan jaksa itu? Lalu pasal 8 ayat 3, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah. Jadi harus tertulis, tidak boleh secara lisan. Lalu pasal 9, dalam melaksanakan tugas jaksa dilarang 1. Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Tidak boleh membina-binakan jaksa itu, harus adil. Namanya jaksa kan harus jujur dan adil, tadi sudah diterangkan di atas. Lalu berikutnya, jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat dan atau memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Jadi jaksa ini harus imbang, tidak boleh memberikan dukungan ke presiden ini atau kepada ini, tidak boleh. Jadi harus adil jaksa, berada di posisi tengah-tengah, tidak boleh memberikan ke A atau si B. Lalu pada pasal 10, jaksa mendapat perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas profesi jaksa. Sudah jelas. Pasal 11, jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Jadi secara sukarela dalam melaksanakan tugas profesi jaksa itu tidak boleh ada yang mengintimidasi, itu tidak boleh. Lalu mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi profesi jaksa itu cukup berbahaya. Makanya dalam pasal 11 ini jaksa itu mendapatkan perlindungan apabila tugasnya membahayakan nyawanya, termasuk keluarganya. Lalu jaksa mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. Selanjutnya, jaksa mendapatkan saran
sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. Selanjutnya, jaksa berhak memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum. Terus selanjutnya, mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Lalu dalam kode etik jaksa pasal 12, jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode perilaku jaksa. Sudah jelas, apabila jaksa tidak menghormati dan mematuhi, jaksa itu melanggar peraturan, melanggar kode etiknya sendiri, itu tidak boleh. Lalu setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar jaksa di dalam lingkungannya mematuhi kode perilaku jaksa. Di pemimpinan wajib memastikan jaksa-jaksanya mematuhi kode perilaku jaksa. Selanjutnya, jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif. Lalu, tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukum disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar. Selanjutnya, dalam kode etik jaksa pasal 13 ayat pertama yaitu tindakan administrasi terdiri dari 1. Pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lambat 1 tahun. Lalu pengalih tugasan pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 tahun, paling lama 2 tahun. Lalu pada pasal 13 ayat 2, apabila selama menjalankan tindakan administratif diterbitkan surat keterangan kepegawaian atau clearance kepegawaian, maka dicantumkan tindakan administratif tersebut. Pada pasal 13 ayat 3, yang terakhir, setelah selesai menjalani tindakan administratif, jaksa yang bersangkutan dapat dialih tugaskan kembali ke tempat semula atau kesatuan kerja lain yang setingkat dengan satuan kerja sebelum dialih tugaskan. Nah, itu tadi terkait tindak administratif. Terus sekarang pada pasal 14 yang masih berkaitan dengan kode etik jaksa, keputusan pembebasan dari tugas-tugas jaksa dan keputusan pengalih tugasan pada satuan kerja lain terhadap jaksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melakukan tindakan administrasi. Nah, itu tadi semua masih dalam kode etik jaksa. Jadi jaksa tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus melakukan ini, melakukan itu sudah ada yang mengatur, tidak boleh sewenang-wenang atas tindakan maunya sendiri, tidak boleh. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang contoh kasus pelanggaran kode etik jaksa yang kami anut dari Jakarta CNN Indonesia, yakni Kejaksaan Agung menyebut 2 jaksa yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi Herdianto dan Junior Pamungkas terbukti melanggar kode etik jaksa. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan Samuel Maringka mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keduanya. Proses pemeriksaan sudah dijalankan. Kita melihat ada temuan pelanggaran etik dan itu akan didalami bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI, kata Samuel di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga mencopot kedua jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut, yakni Yuniar dicopot dari jabatannya yaitu sebagai Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Tindak Pidana Umum lain, dan sedangkan jadi dicopot dari posisi Kepala Subseksi Penuntutan.
Jadi pencopotan tersebut, kata Samuel, bertujuan untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh bidang pengawasan Kejati DKI Jakarta. Selain mencopot kedua jaksa tersebut, Kejaksaan Agung juga memberhentikan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejati DKI Agus Winoto karena terlibat dalam kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2019. KPK telah menetapkan Agus sebagai tersangka dan menahannya. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas menegakkan hukum, pihaknya melakukan sejumlah rotasi jabatan. Jabatan Aspidum Kejati DKI yang sebelumnya dijabat Agus, kini dijabati oleh Robertus Tacoy. Kemudian posisi Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta dijabat oleh Teku Rahman. Lalu Kepala Kejaksaan Jakarta Timur yang baru dijabat oleh Yudi Kristiana. Kejaksaan Agung juga akan terus menjalani koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka konfirmasi perkembangan penanganan yang dilakukan oleh Kejaksaan, kata Samuel. KPK menangkap tangan 5 orang terkait kasus dengan dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 5 orang itu adalah pengacara Sukiman, pengacara Alvin Suherman, pihak swasta Ruskian Suherman, Asupsi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yadi Herdianto, dan Kasih Kamneng Tibum TPUL Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas. Dari pengembangan OTT ini, KPK juga menetapkan Asisten Pidana Umum Kejati DKI Jakarta Agus Winoto sebagai tersangka dan menahannya untuk 20 hari ke depan sebagai pihak penerimaan suap. Agus disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, 2 oknum jaksa yang ikut terjaring OTT, Yadi dan Junior, diserahkan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga menyatakan tak menutup kemungkinan dan mendalami dugaan tindak pidana yang dilakukan Yadi dan Junior. Dan yang selanjutnya, kesimpulan dari kami yaitu tentang makalah kami, yaitu profesi jaksa adalah profesi yang luhur, sehingga sebagai lembaga profesi seorang jaksa tidaklah terlepas dari keahlian yang berkeilmuan di bidang hukum. Ia harus mampu memenuhi kebutuhan warga dalam mendapatkan keadilan. Dalam menciptakan keadilan, penegakan hukum sangatlah penting mendapatkan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan kewenangan di luar wewenangnya. Maka, dalam kode etik profesi jaksa telah diatur berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, baik tentang perilaku, hak, kewajiban, tugas dan wewenang sampai hal-hal yang dilarang. Karena kode etik dalam profesi jaksa dirasa sangat diperlukan sebagai bentuk pengawasan terhadap karya profesionalisme, itu mengingat nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang tertaruhkan berkenaan dengan pengembangan karya profesionalitas. Oke, cukup sampai situ yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta.